Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh. Report kita untuk saat ini jumlah kasus positif adalah 709, mencapai 790 kasus yang 31 orang sembuh dan 58 meninggal. Dengan kematian dari jenderal ini bahwa penyemprotan desinfektan sekaligus mengakhiri teror. Hidup atau mati dikuasai oleh lidah. Karena itu mari gunakan suara kita untuk mulai menceritakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jangan takut karena Yesus beserta kita. Jangan takut karena Yesus sudah hancurkan segala penyakit. Haleluya. Janganlah memandang keadaan di sekeliling kita, karena keadaan di luar tidak akan lebih baik. Hanya pandanglah Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengubahkan segala yang ada menjadi lebih baik lagi. Karena Ia yang mempunyai langit, bumi, segala isinya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita tetap setia memuji dan memuliakan nama-Nya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Janganlah takut, janganlah gentar, tetapi kuatkan hati di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa dan andalkan Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Pikirkanlah hal yang baik dan ucapkan, itu akan berdampak bagi dirimu sendiri dan orang lain. Ada kuasa di mulut orang benar. Terus milikilah pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan dalam Tuhan ada keselamatan yang Tuhan janji. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap pamen yang terbang di waktu siang. Jangan panik, sebab Tuhan menyertai kita semua, dan Tuhan menolong kamu dan saya. Percayalah, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Apabila kita tetap berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan melepaskan segala kesesakan kita. Selama ada seruan, ada doa yang kita panjatkan di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan meluputkan segala kesesakan kita. Percayalah Tuhan sendiri yang akan menuntun dan menyertai selama perjalanan hidup kita. Jadi tidak ada satupun yang perlu kita khawatir. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Dia adalah pertolongan bagi mereka dan perisai bagi mereka. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Tuhan berkuasa untuk melaksanakan janjinya dalam hidup kita, asal kita setia dan percaya. Tenanglah, kita aman dalam perlindungan tangan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Hatiku tertuju kepada salib Kristus, bahwa pengorbanannya telah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut dan tawar hati, karena pengharapan dan pertolongan itu berasal dari Tuhan. Tuhan itu baik bagi kita untuk selama-lamanya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Tuhan pasti melindungi. Kita sebagai anak Tuhan jangan takut. Percayalah, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Saat ini banyak orang dicekam dengan rasa takut dan khawatir. Tetapi sebagai umat Tuhan dan orang percaya, jangan rasa takut dan khawatir itu menguasai hidup kita. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi
yang tidak pernah membiarkan kaki kita goyah, dan yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Dialah yang menjadi penjaga kita, dialah yang menjadi naungan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ingatlah, mujizat Tuhan masih ada. Rasa takut dan cemas itu wajar, dan tidak wajar adalah saat rasa takut dan cemas menguasai dirimu. Oleh sebab itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. There is hope. Masih ada harapan baru. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi Tuhan sedang membawa kita kepada masa yang baru. Situasi keadaan sekarang ini membuat kita semakin dekat lagi dengan Tuhan. Dia nyata dan masih bekerja. Alkitab katakan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan akan memakan buahnya. Kenapa kita terus mendeklarasikan, mengucapkan hal-hal sesuatu yang indah, yang baik? Karena apa yang kita ucapkan, itu yang kita akan nikmati. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Kalau di mulut kita ada kuasa. Karena Alkitab mengatakan, Tuhan memberikan kuasa lewat perkataan kita. Kita ucapkan. Mungkin situasi keadaan sangat menakutkan, tapi kita ucapkan terus perkataan-perkataan yang membuat kita semakin exciting, semakin roh kita bergelora, semakin antusias. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Puji Tuhan buat semua kita yang sudah menyempatkan diri untuk kita memberikan perkataan firman untuk mereka yang mendengar. Mari kita saling menguatkan, saling menghibur. Tidak ada satupun kebanggaan kita, tidak satupun yang paling hebat, kecuali Tuhan kita yang paling hebat. Ingat, mulut kita berkuasa.